Halo nakama, selamat datang di channel Anime OB. Yuk, sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku. Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk terus memberikan informasi terbaru mengenai One Piece pada nakama semua. Nah, melanjutkan cerita yang terjadi pada chapter sebelumnya, cerita pada chapter kali ini akan diawali dengan memperlihatkan keadaan di Tanah Suci Merejoa, lebih tepatnya di ruang otoritas Gorosei. Yap, di momen ini kita bisa melihat para Gorosei yang sedang membicarakan beberapa hal penting yang akhir-akhir ini sedang menjadi perbincangan hangat di kalangan para petinggi pemerintah dunia, di mana salah satunya tentang kelompok bajak laut topi jerami yang saat ini sedang berada di Pulau Elbaf. Menurut para Gorosei, kehadiran kelompok bajak laut topi jerami di Pulau Elbaf cepat atau lambat akan mengungkap beberapa informasi penting tentang Pulau Elbaf, di mana informasi penting tersebut tentunya berhubungan dengan abad kekosongan atau Void Century. Gorosei Mars juga menegaskan, Pulau Elbaf adalah pulau yang dulunya pernah menjadi bagian dari kerajaan kuno. Jika kelompok bajak laut topi jerami mengetahui hal tersebut, maka beberapa informasi yang mengarah pada abad kekosongan pun akan segera diketahui oleh kelompok bajak laut topi jerami. Nah, seperti yang kita tahu ya bosku, perkataan dari Gorosei Mars ini memang ada benarnya. Karena di beberapa chapter sebelumnya, kita sempat melihat bahwa ada mural kuno yang tergambar jelas di pohon Adam, di mana mural tersebut diyakini kuat menggambarkan pertempuran besar yang terjadi di masa lalu. Itu sebabnya di momen ini juga para Gorosei terlihat khawatir dengan adanya Nico Robin di sana. Bahkan Gorosei Nusjuro mengatakan jika kitab Hale yang ada di Pulau Elbaf yang berisikan bahasa kuno dan kemudian dibaca oleh Nico Robin yang bisa membaca tulisan kuno, maka Nico Robin pun akan mengetahui tentang kebenaran yang terjadi di masa lalu. Sementara itu di sisi lain, Gorosei Jupiter juga mengatakan, artinya jika hal tersebut terjadi, maka keberadaan Nico Robin pun menjadi ancaman yang sangat nyata bagi pihak pemerintah dunia. Di sisi lain, mendengar hal tersebut, Gorosei Warkuri pun setuju dengan pendapat dari Gorosei Jupiter. Di momen ini juga, Gorosei Warkuri kemudian menambahkan, untuk menangkap kelompok bajak laut topi jerami yang saat ini berada di Pulau Elbaf, tentunya bukan hal yang mudah bagi pemerintah dunia. Namun Gorosei Warkuri menegaskan bahwa pihak pemerintah dunia harus mencari celah untuk menghabisi terlebih dahulu Nico Robin. Kemudian Gorosei Garling mengatakan, sebaiknya untuk melakukan rencana tersebut tidak boleh ada kesalahan lagi, karena jika ada kesalahan lagi, maka bisa sangat merugikan bagi pihak pemerintah dunia. Garling juga mengatakan dirinya akan menyusul para kesatria suci ke Pulau Elbaf dan menjalankan misi untuk segera menghabisi Nico Robin. Setelah itu, Shin pun kemudian berganti dan membawa kita ke kerajaan Kamabaka, tempat di mana markas organisasi Revolutionary Army berada. Nah, di momen ini kita bisa melihat Monkey the Dragon yang telah bersiap untuk datang ke Pulau Elbaf. Nah, rupanya alasan kenapa Dragon datang ke Pulau Elbaf karena Dragon telah mengetahui informasi dari informannya bahwa kesatria suci telah melakukan pergerakan dan akan menjalankan misi mereka untuk merekrut Pangeran Loki. Di sisi lain, Dragon juga yakin bahwa kesatria suci tidak hanya akan menjalankan misi tersebut, tetapi para kesatria suci pasti akan membuat masalah di Pulau Elbaf. Di momen ini juga, Dragon kemudian menegaskan bahwa kesatria suci adalah lawan dari organisasi Revolutionary Army. Bahkan dengan sangat lantang, Dragon mengatakan dia tidak akan membiarkan kesatria suci mengganggu petualangan dari kelompok bajak laut topi jerami di Pulau Elbaf. Karena Dragon yakin Luffy dan yang lainnya akan segera melanjutkan petualangan mereka untuk menemukan harta karun One Piece. Di sisi lain, jika nantinya kelompok bajak laut topi jerami berhasil menemukan harta karun One Piece dan mengungkap tentang kebenaran dunia yang selama ini telah disembunyikan oleh pihak pemerintah dunia, maka hal ini bisa menjadi sebuah kunci penting bagi organisasi Revolutionary Army untuk menyebarkan kebenaran tersebut. Sehingga setelah nantinya organisasi Revolutionary Army menyebarkan kebenaran tersebut,
pasti akan menimbulkan pemberontakan besar-besaran terhadap pemerintah dunia. Ya, Dragon paham betul ketika nantinya pemberontakan besar-besaran ini terjadi, disitulah pertempuran terbesar di dunia One Piece akan segera dimulai. Nah, setelah Dragon menjelaskan hal tersebut, kita juga bisa melihat beberapa komandan Revolutionary Army yang mulai bersiap untuk meninggalkan kerajaan Kamabaka. Ya, rupanya mereka juga telah mendapatkan misi untuk melakukan pergerakan ke tempat-tempat berbeda. Namun sayangnya, di chapter kali ini kita belum mengetahui pasti misi apa yang mereka dapatkan dari Dragon. Tetapi yang jelas, kali ini Monkey D. Dragon hanya ditemani oleh Sabo dan juga Karasu untuk pergi ke Pulau Elbaf. Nah, setelah itu dalam sebuah halaman ganda yang sangat epik, kita bisa melihat Dragon yang sudah meninggalkan kerajaan Kamabaka bersama Sabo dan juga Karasu. Menariknya, apabila kita perhatikan lagi, saat Dragon meninggalkan kerajaan Kamabaka, kita bisa melihat ada sebuah pusaran angin yang tiba-tiba muncul di sekitar Dragon. Setelah itu scene pun kemudian berganti dan membawa kita ke Pulau Elbaf, lebih tepatnya di sebelah barat desa Matahari. Ya, di sini kita bisa melihat Samrock dan Gunko yang sedang mendarat setelah sebelumnya mereka terbang menggunakan burung panah milik Gunko. Tepat di momen ini juga, tiba-tiba ada sebuah lingkaran sihir yang muncul di hadapan mereka berdua. Ya, rupanya itu adalah anggota Kesatria Suci yang sebelumnya telah diperintahkan oleh Samrock untuk datang ke Pulau Elbaf dan membantu misi mereka untuk menangkap anak-anak prajurit Elbaf. Namun sayangnya, lagi-lagi di momen ini kita belum diperkenalkan anggota Kesatria Suci tersebut karena masih menggunakan jubahnya. Tetapi apabila kita perhatikan lagi, Kesatria Suci itu memiliki postur badan yang cukup besar. Postur badannya itu mirip sekali dengan Shirohige. Nah, setelah anggota Kesatria Suci itu muncul, Samrock lalu mengatakan bahwa Pangeran Loki telah menolak untuk bergabung menjadi bagian dari Kesatria Suci. Samrock lalu menjelaskan bahwa dia akan melakukan rencana lain untuk membuat negeri Elbaf jatuh ke tangan pemerintah dunia. Namun saat Samrock akan menjelaskan misinya tersebut, tiba-tiba ada sebuah kilatan hitam yang muncul dan kita pun melihat ada sebuah lingkaran sihir. Di sisi lain, Samrock, Gunko, dan anggota Kesatria Suci yang baru saja datang terlihat sangat terkejut ketika mereka mengetahui bahwa Garling Vigerland telah datang ke Pulau Elbaf. Nah, di momen ini, Samrock dengan sangat sopannya lalu mengatakan kenapa ayah datang kemari. Sambil berjalan, Garling lalu mengatakan bahwa dia akan membantu misi dari Kesatria Suci dan menghabisi Nico Robin. Sementara itu di sisi lain, di dalam kastil Aurus, lebih tepatnya di ruang harta rahasia, kita bisa melihat pertarungan Luffy dan Skopper Gaban yang telah dimulai. Namun di momen ini, Skopper Gaban yang lagi-lagi merasakan ada aura haki yang sangat kuat, tiba-tiba menghentikan pertarungan tersebut dan berkata kepada Luffy, "Aku merasakan aura itu datang lagi." Sementara itu, Luffy yang tidak merasakan aura yang dimaksud oleh Skopper Gaban pun tidak peduli dengan perkataan Skopper Gaban, karena saat ini fokus utama Luffy adalah untuk merebut kunci yang akan digunakan untuk membebaskan Pangeran Loki. Di sisi lain, Zoro yang merasa aneh dengan ucapan dari Skopper Gaban pun kemudian mencoba untuk pergi keluar kastil untuk memastikan apa yang dikatakan oleh Skopper Gaban. Sementara itu, Nami dan juga Rod memutuskan untuk menunggu Luffy dan Skopper Gaban yang saling memperebutkan kunci tersebut. Nah, barulah setelah itu di akhir chapter, cerita lalu beralih dan memperlihatkan Garling serta para Kesatria Suci, di mana tepat di momen ini juga kita bisa melihat sebuah telepati yang sedang dilakukan oleh Im Sama dengan para Gorosei. Ya, rupanya kali ini Im Sama memerintahkan para Gorosei untuk menghabisi Joy Boy. Jelas hal ini pun membuat para Gorosei sangat terkejut dan tidak menyangka jika Im Sama berniat untuk menghabisi kelompok bajak laut topi jerami. Nah, itu tadi merupakan analisa apa yang akan terjadi pada manga One Piece chapter 1140. Jika kalian punya pendapat lain atau teori tentang pembahasan kali ini, silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya bosku.
Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.